Pada video kali ini kita akan membahas tentang penyederhanaan fungsi logika menggunakan K-map pada sum of product. Nah, pada kasus sebelumnya kita sebagai contoh di sini ada suatu persamaan logika dalam bentuk sum of product. Dia memiliki 4 input yaitu N3, N2, N1 dan N0 yang fungsinya adalah untuk mendeteksi bilangan prima. Artinya output akan bernilai 1 ketika desimal dari binary numbernya itu termasuk bilangan prima. Nah, di sini min termnya adalah 1, 2, 3, 5, 7, 11 dan 13. Nah, dari sini kita akan menyederhanakan menggunakan K-map. Step pertama adalah kita membentuk K-map-nya. Dia terdiri dari 4 variabel sehingga yang terbentuk adalah 2 pangkat 4. Ada 16 kotak K-map atau 16 sel. Nah, kemudian selanjutnya kita memberi nomor setiap selnya dari N0, N1 dan N2, N3. 0, 0, 0 di sini berarti 0 dan selanjutnya kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Selanjutnya kita tempatkan nilai 1 pada setiap sel sesuai dengan nomor min termnya, yaitu pada 1, kemudian di sini ada 2, 3, 7, 11 dan 13. Nah, selanjutnya di sini kita akan menyederhanakan menggunakan prinsip pada K-map. Nah, di sini kita dapatkan dengan menyederhanakan nomor 1, 5, 3, dan 7, maka kita dapat persamaan N3 not dot N0. Kemudian dengan menyederhanakan 5 dan 13, maka kita dapatkan N2 dot N1 not kemudian dot N0 karena dia ada di baris N1, N0, 01. Kemudian dengan menyederhanakan nomor 3 dan 11, di sini kita mendapatkan persamaan N2 not dot N1 dot N0. Selanjutnya dengan menyederhanakan melakukan grouping antara sel nomor 3 dan nomor 2, kita peroleh N3 not dot N2 not dot N1. Ya, sudah di sini karena N0-nya itu beda jadi dia hilang itu ya prinsipnya ya. Baik, selanjutnya hasil penyederhanaannya adalah F sama dengan N3 not dot N0 di add atau di OR dengan N3 not dot N2 not dot N1 di OR dengan N2 not dot N1 dot N0 kemudian di OR dengan N2 dot N1 not dot N0. Nah, dari sini kita bisa membuat rangkaiannya, melakukan sintesis terhadap setelah kita dapatkan logic functionnya, kita akan membuat rangkaiannya. Di sini kita hanya membutuhkan 4 buah gerbang N untuk merepresentasikan masing-masing min term hasil penyederhanaan. Nah, ini ada 3 buah not yaitu untuk melakukan inversi terhadap variabel N1, N2, dan N3 serta 1 buah gerbang OR 4 input. Nah,
Pada SOP untuk penyederhanaan sum of product, mungkin ini sudah kita bahas. Nah, sini kita review sedikit. Ada 2 tahapan utama. Yang pertama adalah melakukan grouping atau mengelompokkan sel. Nah, sel yang di grouping itu harus berjumlah 2 pangkat n. Artinya di sini bisa 2 pangkat 1, berarti yang di grouping jumlah selnya adalah 2, atau 2 pangkat 2, 4, atau 2 pangkat 3, 8, atau 2 pangkat 4 itu 16, atau 2 pangkat 5 itu sama dengan 32, dan seterusnya. Jadi jumlah sel yang dikelompokkan itu harus 2 pangkat n. Kemudian tahapan yang kedua adalah tuliskan product term atau min term pada setiap grup yang terbentuk. Nah, di sini karena sifatnya itu adalah sum of product, maka yang kotak atau sel yang dikelompokkan atau di grouping itu adalah sel yang bernilai 1. Sedangkan sel yang bernilai 0 atau min term yang bernilai 0 itu diabaikan. Nah, di sini min term yang bernilai 0 di sini dianggap sebagai komplement dari fungsi logika. Nah, mungkin kita lihat di sini. Sebagai contoh, di sini kita punya canonical sum x0, y0, z0, kemudian x0, y, z0, kemudian kita punya x, y0, z0, x, y0, z, dan x, y, z0. Nah, ini adalah masing-masing representasi binary dari min term yang dipunyai oleh fungsi logika f. Nah, setelah kita melakukan grouping, setiap grouping, misal di sini nilai 1 yang berdekatan jumlahnya 2 sel atau 2 kotak, maka dia akan menghilangkan 1 variabel. Nah, mengapa menghilangkan 1 variabel? Ini sudah kita ketahui pada video sebelumnya tentang penyederhanaan fungsi logika menggunakan K-map. Nah, kalau misalnya sesuai dengan jumlah pengelompokan kotak atau selnya, maka ketika yang dikelompokkan 2, yang hilang adalah 1 variabel. Kemudian berarti ini di sini 2 pangkat 1, berarti 1 variabel yang hilang. Jika jumlahnya adalah 4 atau 2 pangkat 2, maka jumlah variabel yang hilang itu adalah n. Ya, n dari 2 pangkat n pada proses grouping atau pengelompokan sel pada K-map itu adalah jumlah variabel yang hilang. Jika yang dikelompokkan adalah 4 secara horizontal sebagai contoh, maka di sini jumlah variabel yang hilang adalah 2. Ya, sesuai dengan n ini berarti adalah jumlah variabel yang hilang nantinya. Pada proses grouping. Baik, lanjut ke contoh berikut. Nah, di sini setelah kita dapatkan nilai binary dari persamaan fungsi logika f, maka kita buat K-map-nya. Karena di sini ada 3 variabel x, y, dan z, maka kita buat
8 kotak K-map, di mana di sana ada representasi dari variabel XY dari 00 sampai dengan 10, kemudian Z yaitu Z sama dengan 0 dan 1. Setelah itu kita beri nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah kita beri nomor, kita tempatkan nilai min term atau persamaan product term dari sum of product yang kita punya dari fungsi f ini, yaitu di sel nomor 0, kemudian sel nomor 2, 0, 1, 0, ini adalah representasi dari 0, representasi dari 1, kemudian 4, kemudian 101 adalah 5, dan 110 itu adalah 6. Nah, kita tempatkan nilai 1. Selanjutnya kita kelompokkan. Nah, di sini kita ambil yang paling banyak dulu atau maksimum grouping, maksimum member of group. Jadi di sini ada 0, 2, 6, 4, itu kita peroleh 4 kotak atau 4 sel, sehingga ada 2 variabel yang hilang. Variabel yang hilang tersebut adalah variabel X dan variabel Y, karena dia memiliki nilai 0 dan 1 atau memiliki nilai yang berbeda. Kemudian berada pada baris Z sama dengan 0, sehingga hasil penyederhanaannya adalah Z0. Kemudian ketika kita mengelompokkan 4 dan 5, di sini dia menghasilkan variabel X, Y, 0. Maka hasil penyederhanaannya adalah F sama dengan X.Y0 plus Z0. Baik, pada sum of product, jika kita memiliki suatu fungsi logika P, itu artinya adalah fungsi logika F jika setiap kombinasi input di mana P sama dengan 1 dan F sama dengan 1, maka P di sini adalah implikan dari F, di mana P mengindikasikan berimplikasi terhadap F, dan F itu termasuk dalam P, dan F ini mengcover atau P ini mengcover seluruh P. Nah, implikan di sini adalah min term, seluruh min term atau kombinasi dari min term pada canonical sum expression, itu adalah implikan. Kemudian kalau prime implikan itu sendiri adalah kelompok min term yang tidak dapat dikombinasikan dengan min term lain atau kelompok min term. Jadi prime implikan ini adalah semua hasil pengelompokan, bukan semua ya, berarti setiap hasil pengelompokan dari nilai 1 pada sel di dalam K-map. Nah, jadi pada prime implikan ini adalah semua grouping atau semua grouping hasil setiap sel bernilai 1 yang berhasil dikelompokkan. Ya, berhasil dikelompokkan menjadi 2 pangkat 1 yang terdiri dari 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 3 tadi. Kemudian distinguish one cell adalah kombinasi input yang mengcover hanya satu prime implikan atau unique min term. Kemudian essential prime implikan adalah prime implikan yang mengcover satu atau lebih distinguish one cell atau at least satu min term yang tidak terdiri atau tidak menjadi bagian dari prime implikan lain. Gitu ya, itu disebut sebagai essential prime implikan. Kemudian kalau minimal sum adalah fungsi logika yang berbentuk
sum of product atau product of sum. Di sini ya, jadi kalau product of sum berarti pada kasus max theorem nantinya, di mana di sini ditujukan untuk setiap fungsi logika f yang memiliki paling sedikit product term atau min term yang paling sedikit. Berarti di sini minimal sum adalah hasil penyederhanaan yang paling optimum. Contoh di sini ada x0.y0.z0, kemudian di sini ada x0.y0.z0 plus x.y.z0, kemudian di sini x.y0 juga itu adalah implikan dari fungsi logika f. Nah, pada contoh sebelumnya kita punya prime implikan nilai x.y0 dan z0 pada persamaan f hasil penyederhanaan. Nah, di sini x.y0 itu adalah prime implikan dan z0 itu adalah essential prime implikan. Pada essential prime implikan itu paling tidak setidaknya hanya ada satu atau dua atau tiga ya, satu atau lebih anggota yang menjadi anggota kelompok lainnya. Nah, untuk menghasilkan suatu essential prime implikan itu harus ada hasil grouping yang paling optimum atau memiliki anggota paling banyak dalam satu kelompok tersebut. Nah, di sana pengelompokan itu hanya di cover oleh satu prime implikan saja atau hanya memiliki satu distinct one cell-nya. Nah, itu disebut essential prime implikan. Sebuah minimum sum adalah sum of prime implikan atau terdiri dari penjumlahan prime implikannya. Nah, complete sum itu adalah sum of all the prime implikan dari fungsi logika tersebut. Nah, complete sum itu tidak selalu minimum. Nah, prime implikan itu harus dimasukkan ke dalam minimum sum, tapi tidak semuanya. Namun pada essential prime implikan itu selalu ada pada minimal sum. Nah, essential prime implikan selalu ada, tapi jika ada beberapa prime implikan saja yang di sana memungkinkan adanya redundansi, maka kita harus memilih satu atau dua di antara prime implikan tersebut jika tidak ada essential prime implikannya. Nah, kemudian di sini bagaimana untuk mendapatkan fungsi yang paling sederhana? Tadi melakukan grouping, kemudian kita harus mencari grup dengan jumlah min term di dalam grup tersebut anggotanya paling besar, atau semua anggota yang bernilai satunya itu tercover. Kemudian tentukan essential prime implikannya, kemudian pilih semua essential prime implikan yang muncul, kemudian minimal set dari prime implikan yang mengcover nilai 1. Nah, bisa saja ketika kita menyederhanakan suatu fungsi logika itu kita menemukan lebih dari satu hasil penyederhanaan. Nah, di sini jika kita memiliki suatu set prime implikan yang berisi nilai min term yang sama,
Itu kita harus memilihnya. Ya, jadi agar tidak terjadi redundansi atau menghindari terjadinya redundansi. Nah, sebagai contoh di sini misal ada keymap, ini menghasilkan nilai yang berbeda hilang, berarti yang sama adalah C sama dengan 0, jadi C not. Kemudian A sama dengan 0, berarti A not. Plus yang coklat itu menghasilkan A, C, D, yang hijau menghasilkan B, C, D. Selanjutnya kita cari contoh yang kedua, kita cari yang terbesar atau anggotanya terbanyak. Di sini hasilnya adalah B, C not. Kemudian yang hijau itu hasilnya adalah A not, C not, D. Ini bagaimana hasilnya seperti ini, kalian sudah bisa memahami ya, karena di sini yang berbeda itu hilang. Nah, pada kasus ini B bernilai 0 dan 1, maka variabel tersebut hilang. Kemudian yang warna biru itu hasilnya adalah A not, B not, D. Karena C-nya ini berbeda sehingga hilang variabel tersebut. Nah, kasus selanjutnya di sini kita punya pengelompokan. Jangan lupa untuk menomori sel pada keymap. Setiap sel pada keymap itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jika yang dikelompokkan yang terbanyak adalah 3, 7, 2, 6. Nah, ini menghasilkan nilai B. Selanjutnya yang warna hijau antara 4 dan 6 ini menghasilkan nilai A dot C not. Kenapa? Karena A-nya berada pada kolom A sama dengan 1, dan di sana yang berbeda adalah nilai B, 0 dan 1, maka variabel B hilang. Yang tersisa adalah C sama dengan 0, sehingga hasilnya adalah F sama dengan B plus A dot C not. Selanjutnya, maka di sini untuk menyederhanakan sum of product, kita buat keymapnya, temukan prime implicant, kemudian temukan distinguish one cell-nya, kemudian tentukan essential prime implicant jika ada, kemudian pilih seluruh essential prime implicant dan minimal set of prime implicant yang mengcover nilai 1. Nah, contoh selanjutnya di sini kita punya suatu fungsi logika F di mana hasilnya itu F sama dengan sigma dari X, Y, Z. Nilai min termnya yang bernilai 1 adalah 0, 2, 3, dan 7. Oleh karena itu di sini dengan mengkombinasikan 0 dan 2 kita dihasilkan X not dot Z not, kemudian dengan mengkombinasikan 2 dan 3 itu kita menghasilkan X not dot Y, kemudian dengan mengkombinasikan 3 dan 7 itu menghasilkan Y dot Z ya, Y dot Z. Nah, seluruh grup ini atau pengelompokan ini menghasilkan penyederhanaan prime implicant. Nah, yang menjadi essential prime implicant adalah X not dot Z not dan YZ. Mengapa? Karena di sini dia tidak ada anggota, kan bisa jadi satu atau lebih anggotanya menjadi anggota kelompok lain, tapi harus ada anggota yang bebas. Nah, untuk pengelompokan 0, 2, dan 3, 7 itu tidak ada anggota kelompoknya yang menjadi anggota kelompok lain, sehingga disebut sebagai essential prime implicant. Selanjutnya X not dot Y itu adalah non-essential prime implicant, tapi sifatnya adalah redundant, yaitu mengelompokkan sel nomor 2 dan 3. Karena seluruh min term itu telah di cover oleh essential prime implicant yang lain. Nah, untuk complete sum-nya kita menuliskan seluruh prime implicant-nya, tapi minimal sum-nya yang kita tuliskan adalah X not dot Z not plus Y dot Z.
Nah, itu untuk mencari essential prime implicant dan prime implicant. Nah, selanjutnya di sini kita punya suatu fungsi f misalnya, yaitu wx, yz. Dia bernilai 1 pada min term 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, dan 15. Nah, di sini kita bisa mengelompokkannya. Kita cari yang terbanyak terlebih dahulu, yaitu mengelompokkan 0, 4, 1, dan 5. Kemudian 0, 1, 3, 2. Nah, kemudian ini adalah pilihan lain ya, yang warna hitam ini, kotak berwarna hitam, yaitu 1, 5, 3, 7, kemudian 7 dan 5, dan 15 dan 14. Nah, bisa kita lihat di sini yang berwarna biru itu menjadi essential prime implicant yang dihasilkan dari 0, 1, 2, 3 itu menghasilkan W not X not. Kemudian 0, 1, 4, 5 itu menghasilkan W not Y not, W not Y not. Kemudian 15, 14 itu menghasilkan WX Y, ya. Itu adalah essential prime implicantnya, karena di sini kasusnya adalah dia menghasilkan poin yang terbanyak di mana anggota kelompoknya itu tidak menjadi atau hanya sedikit anggota yang menjadi anggota kelompok lain, gitu ya. Nah, untuk yang 0, 4, 0, 1, 4, 5 itu yang sel yang menjadi anggota kelompok lain adalah 0 dan 1 saja, sedangkan 15 dan 14 itu juga bebas. Nah, sel nomor 7 itu tidak di cover oleh semua essential prime implicant. Nah, dia di cover oleh dua nilai non essential prime implicant, yaitu 1537 yang menghasilkan W0.Z, dan dia di cover oleh 715 yang menghasilkan XYZ. Nah, di sini, maka kita harus memilih salah satu di antara dua hasil penyederhanaan tersebut. Nah, kita harus mengambil yang jumlah variabelnya paling sedikit, dan tidak lain adalah W0.Z. Maka hasil penyederhanaan fungsi f adalah W0.X0 plus W0.Y0 plus W.X.Y plus W0.Z. Nah, ini hasil penyederhanaan atau minimal sum-nya. Nah, baik, selanjutnya kita punya suatu tabel kebenaran di mana fungsi f tersebut itu punya nilai min term yang bernilai 1 untuk variabel wx, yz adalah 0, 1, 2, kemudian 4, 5, 6, kemudian 8, 9, 12, 13, dan 14. Nah, ini adalah nilai min term yang bernilai 1. Nah, kemudian kita buat K-map-nya, kita beri nomor di setiap selnya, kemudian kita tempatkan yang bernilai 1, yaitu 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita akan mengelompokkan sel yang bernilai 1. Oke. Nah,
Yang pertama, di sini kita mendapatkan mengelompokkan 0, 1, 4, 5, 12, 13, 8, dan 9. Nah, hasilnya adalah Z hilang, kemudian WX juga hilang. Karena di sini jumlah sel yang dikelompokkan adalah 8, maka dia menghilangkan 3 variabel. Alhasil, hasil groupingnya adalah Y0. Selanjutnya, kita mengelompokkan 4, 12, 6, dan 14. Karena ada 4 sel, maka menghilangkan 2 variabel. Yang hilang adalah variabel W, yang tersisa adalah X sama dengan 1, dan dia menghilangkan variabel Y karena Y-nya itu ada berbeda nilainya, yaitu 0 dan 1, yang tersisa adalah Z0. Nah, selanjutnya kita mengelompokkan 0426. 0426 di sini menghasilkan nilai, yaitu yang tersisa adalah Z0 dan W0 karena X-nya hilang. X-nya nilainya berbeda, maka hilang, hasilnya adalah W0 Z0. Selanjutnya di sini maka kita peroleh essential prime implicant, yaitu Y0, W0.Z0, dan X.Z0. Hasilnya adalah F sama dengan Y0 plus W0.Z0 plus X.Z0. Contoh selanjutnya, kita punya nilai sum of product dengan min term yang bernilai 1 adalah 0, 2, 3, 4, 5, dan 7. Maka di sini kita bisa mengelompokkan pada K-map, yaitu 0 dan 2 dengan hasil X0.Z0, kemudian 0 dan 4 dengan hasil Y0.Z0, 2 dan 3 dengan hasil X0.Y, kemudian 3 dan 7 dengan hasil Y.Z, 4 dan 5 dengan hasil X.Y0, dan 5 dan 7 di sini menghasilkan X.Z. Nah, kalau kita lihat di sini banyak terjadi redundansi, maka kita harus mengambil essential. Di sini kan dianggap tidak ada essential prime implikannya. Nah, di sini kita harus mengambil di antara prime implikan yang mungkin dihasilkan dari penyederhanaan tersebut. Di antaranya kita mengambil 0 dan 2, kemudian 3 dan 7, serta 4 dan 5. Jadi kita ambil nomor 1, 4, dan 5. Saya beri tanda merah. Sehingga hasilnya adalah F sama dengan X0 dot Z0 plus Y dot Z plus X dot Y0. Nah, di sini itu jika kita mengelompokkan dengan pilihan warna merah ini. Nah, di sini kita juga bisa memilih dengan mengelompokkan yang pertama 2 dan 3, saya tandai warna biru. 2 dan 3 hasilnya adalah X0.Y, kemudian kita kelompokkan 0 dan 4, hasilnya adalah Y0.Z0, dan kita mengelompokkan selanjutnya 7 dan 5 yang menghasilkan X.Z. Nah, itu dua kemungkinan. Jadi bisa keduanya benar karena di sini kita menghasilkan essential prime implikan, di mana tidak ada anggota atau sel yang menjadi anggota kelompok lain. Jadi ada dua kemungkinan
hasil penyederhanaan di sini. Dengan menggabungkan beberapa prime implikan yang akhirnya jadi essential prime implikan. Nah, contoh selanjutnya di sini kita punya nilai min term yang bernilai 1 di 0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, dan 15. Nah, di sini kita bisa mengelompokkannya dengan kotak berwarna biru ini. Hasilnya kita mengelompokkan 5, 13, 7, 15 adalah z dot x atau x dot z. Kemudian kita mengkombinasikan atau mengelompokkan setiap pojok dari K-map itu kita hasilkan 0, 8, 2, 10 itu x naught dot z naught, maka hasilnya adalah f sama dengan x dot z plus x naught dot z. Pada sum of product ataupun product of sum, K-map-nya atau peta Carnot-nya itu seluruh selnya itu terhubung. Jadi setiap corner di sini atau setiap pojok di sini itu bisa dikelompokkan. Nah, ini hasil penyederhanaan yang paling optimum. Nah, prime implicant dan essential prime implicant itu bedanya seperti apa? Nah, dari sini kita kan di sini kita peroleh x dot z dan x naught dot z naught atau x dot z plus x naught dot z naught. Nah, itu adalah essential prime implicant. Nah, bagaimana kasusnya jika kita menambah nomor 1 atau nilai min termnya itu kita tambahkan pada 6 dan 14. Nah, sini ya, 6 dan 14 ini jadi satu nilainya. Nilai outputnya pada min term tersebut. Nah, maka di sini ada beberapa kemungkinan yang bisa diambil, yaitu kita bisa menghasilkan prime implikan C dot D. Misalnya kalau kasus di sini dia pakainya A B C D. Nah, ini hasil essential prime implikannya yang kasusnya sama dengan contoh sebelumnya. Kemudian kita menambahkan nilai 1 di sini pada nomor min term 9 dan 11, maka kita bisa menghasilkan prime implikan A dot B naught, A dot D, ya, kemudian C dot D dan B naught dot C. Maka hasil penyederhanaannya adalah essential prime implicant ditambah dengan pilihan prime implicant yang muncul. Nah, di sini kita bisa mengambil yang paling sedikit menjadi anggota kelompok lain. Misal A dot D, kemudian di sini kita dan M3 ya. Di sini berarti M3 itu juga ada nilai satunya ya, berarti di sini tambahkan di sini. Berarti kita bisa menambahkan M3 plus 15, 9 sama 11. Kemudian kita bisa ambil dari sini juga hasilnya, berarti atau ini jika terlalu banyak misalnya, agar tidak menjadi ada anggota yang tidak menjadi anggota kelompok lain, maka kita bisa mengambil posisi ini yang pertama, yaitu menghasilkan A dot D sama CD yang ini bisa. Jadi ada dua anggota saja yang menjadi anggota kelompok lain. Atau kita bisa mengambil juga B naught dot C plus AD misalnya di sini. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kemudian bisa juga essential prime implicant ditambah dengan CD dot A dot B naught. Kemudian di sini ada, tadi ini sudah essential prime implicant ditambah dengan B naught dot C
kemudian ditambah dengan A dot B not, ya, A dot B not, seperti itu. Ini hasil penyederhanaannya. Nah, di sini coba kita akan coba melakukan sintesis atau mendesain suatu combinational logic, ya, menggunakan gerbang logika tentunya pada rangkaian yang akan mengkonversi BCD ke access tree. Nah, di sini ada access tree-nya. Di sini kita punya 4 output, yaitu WX, YZ. Input BCD-nya dari 0 sampai dengan 9. Dari 0000 sampai dengan 1001. Nah, kemudian di sini kita konversi ke access tree code. Nah, ini hasil konversinya. Nah, konsepnya itu di sini kita menganggap bahwa setiap output itu berdiri sendiri, yaitu output W, output X, output Y, dan output Z. Itu ya. Nah, setelah itu di sini kita buat masing-masing keymapnya untuk WX, YZ. Nah, hasil penyederhanaan kita tahu di sini kita punya don't care, ya. Nah, berarti di sini setelah 9 itu kita masih punya 10 variasi input untuk 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Dimana di sini dianggap nilai outputnya adalah X, 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 X atau don't care. Nah, itu dianggap sebagai nilai don't care untuk variasi input 10 sampai dengan 15, gitu ya. Untuk 1010, 1011, 1100, 101, 1110 dan 1111. Nah, di sini dianggap don't care. Oleh karena itu, waktu kita menempatkan nilai W, di mana nilai W sama dengan 1 itu pada 5 sampai 9, ya, 5, 6, 7, 8, 9 yang bernilai 1, ya, di sini. Yang lainnya 10 sampai 15 itu bernilai X. Nah, kita memanfaatkan fungsi don't care di sini untuk menyederhanakan fungsi logika ini untuk output W. Nah, di sini kita bisa ambil 8 anggota untuk satu kelompok sehingga menghasilkan A. Kemudian selanjutnya kita bisa mengelompokkan 4 di sini yang bernilai 1, 5, 7, 13, 15. Ini menghasilkan nilai BD. Kemudian yang kedua 7, 6, 15 dan 11, ya, di sini 11. 14, ya. 6 dan 14 di sini ini menghasilkan nilai BC, ya, BC. Maka hasilnya adalah A plus BC plus BD. Nah, selanjutnya untuk variabel output X di sini kita tempatkan nilai satunya sesuai dengan tabel kebenarannya sehingga kita peroleh yang pertama M4 dan M12 hasilnya adalah B.C0.D0. Kemudian kita gabungkan 9, 11 dan 1 dan 3 ini, ya. Ini menghasilkan B0.D. Kemudian selanjutnya 11, 10 dan 3 dan 2 di sini hasilnya adalah B0.C. Begitu juga untuk
Yang Y di sini kita tempatkan nilai 1, kemudian kita gabungkan dengan bantuan don't care. Hasilnya adalah C.D plus C.D. Kemudian untuk Z kita tempatkan nilai 1 dan don't care, yaitu bernilai X di sini. Nah, karena seluruhnya terhubung, maka nilai penggabungannya adalah kita menggabungkan 8 sel, maka yang akan menghilangkan 3 variabel. 3 variabel di sini yang hilang adalah A, B, dan C, sehingga hasilnya adalah D0. Ya, D sama dengan 0. Nah, setelah kita dapat persamaan atau penyederhanaannya, nah di sini kita peroleh dengan bantuan ini ya, dengan bantuan teorema De Morgan dan aljabar Boolean, kita peroleh Z sama dengan D0, Y sama dengan C.D plus C plus D0. Ini dari C0 dot D0 itu sama dengan C plus D0. Nah, selanjutnya di sini B0 dot C plus B0 dot D plus BC0 dot D0 itu kita peroleh dengan sifat distributif B0 dot C plus D plus B.C0.D itu menghasilkan B0.C plus D plus B.C plus D0. Nah, karena di sini sifatnya adalah C0.D0 itu sama dengan C plus D0, teorema De Morgan. Kemudian A plus BC plus BD itu sama dengan A plus B.C plus D. Nah, itu untuk dengan distributif, sifat distributif. Selanjutnya di sini kita akan berdasarkan hasil penyederhanaan tadi, kita bisa membuat atau mendesain rangkaiannya.